Kalau kita ngomongin investasi, pasti sering banget kan dengar dua label ini, value dan growth. Investor value itu katanya cari saham yang lagi diskon, sementara investor growth cari perusahaan yang bakal meroket. Tapi gimana kalau saya bilang, label-label yang dipakai satu industri penuh ini sebenarnya kebalik? Mungkin Anda sendiri udah punya gaya investasi, ya kan? Apakah Anda tipe pemburu saham yang kelihatannya murah, atau Anda lebih suka bertaruh pada inovator besar berikutnya? Coba deh pikirkan sejenak. Soalnya, apa yang akan kita bongkar hari ini, bisa-bisa mengubah cara pandang Anda selamanya. Faktanya, data historis nunjukin kalau salah satu strategi ini konsisten ngalahin yang lain, dan menangnya itu telak banget, jelas bikin ngiler. Tapi, di balik angka-angka yang kelihatan fantastis itu, ada jebakan, ada sebuah resiko mendasar yang sering banget kita abaikan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng, kita mulai dari bukti yang bikin banyak banget investor jatuh cinta sama yang namanya saham value, angka-angkanya jujur aja luar biasa meyakinkan. Nah, ini dia buktinya. Data ini diambil dari periode 50 tahun loh, dari 1963 sampai 2012. Di sini, portofolio saham diurutkan pakai dua metrik value yang paling umum. Earnings to price atau laba dibanding harga, dan book to price, nilai buku dibanding harga. Teorinya, makin tinggi rasionya, ya makin murah sahamnya. Sekarang coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi sama imbal hasilnya. Lihat deh di pojok kiri atas, perusahaan-perusahaan dengan rasio laba dan nilai buku paling rendah dibanding harganya, ini yang biasa kita sebut saham growth to lend, cuma ngasih imbal hasil 2,2% per tahun. Rendah banget kan? Sekarang, geser pandangan Anda ke pojok kanan bawah, portofolio dengan rasio laba dan nilai buku paling tinggi, saham value sejati, imbal hasilnya 28,8% per tahun. Gila, bedanya jauh banget. Ini godaan yang susah banget ditolak sama investor manapun. Nah, pertanyaannya jadi jelas kan? Kalau hasilnya sehebat ini, kenapa nggak semua orang investasi begini? Jebakannya di mana? Dan yang lebih penting lagi, waktu Anda beli saham value, apa sih yang sebenarnya Anda beli di balik angka-angka itu? Buat nemuin jawabannya, kita nggak bisa cuma lihat labelnya. Kita harus bongkar mesinnya. Kita akan lihat satu rumus sederhana yang jadi dasar hubungan antara harga, risiko, dan pertumbuhan. Ini dia kuncinya. Rasio earnings to price atau EP sebuah saham itu pada dasarnya adalah required return atau imbal hasil yang kita harapkan, yang juga cerminan risikonya R, dikurangi tingkat pertumbuhan di masa depan. G. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Coba kita pakai contoh beneran. Apple. Beberapa waktu lalu, PE ratio-nya itu 11,5, artinya I per P-nya sekitar 8,7%. Nah, angka ini artinya apa? Bisa jadi investor minta imbal hasil 12% karena nganggap ini berisiko, tapi mereka juga ngarepin pertumbuhan 3,3%. Atau, bisa juga investor ngerasa risikonya rendah, jadi cuma minta imbal hasil 8,7% dan nggak ngarepin pertumbuhan sama sekali. Atau skenario paling jelek. Investor ngerasa risikonya rendah, tapi mereka prediksi pertumbuhannya bakal negatif. Satu angka, tapi bisa punya 3 cerita yang beda banget. Nah, ini dia dilemanya. Pas Anda lihat rasio PE atau EP, gimana caranya tahu Anda lagi dibayar buat ambil risiko tinggi, atau Anda cuma beli perusahaan yang pertumbuhannya mandek? Jawabannya, secara mengejutkan, bukan ada di buku-buku keuangan, tapi di tempat lain. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Untuk memecahkan misteri value versus growth ini, kita harus ganti topi. Kita nggak mikir sebagai analis keuangan, tapi sebagai seorang akuntan. Seperti kata Profesor Stephen Penman dari Columbia Business School, yang jadi sumber analisis ini, paham akuntansi itu beneran ngasih keuntungan. Kenapa? Soalnya, laba dan nilai buku itu bukan angka yang turun dari langit. Keduanya itu hasil dari aturan-aturan akuntansi. Ada satu prinsip utama yang jadi biang keladinya. Akuntansi konservatif. Aturan mainnya simple. Kalau hasilnya masih gak pasti, jangan akui itu sebagai pendapatan atau aset di neraca. Kalau ada investasi yang hasilnya spekulatif, ya langsung aja catat sebagai biaya saat itu juga. Investasi berisiko ini contohnya apa aja? Coba bayangin biaya riset dan pengembangan atau R&D, kampanye iklan gede-gedean buat bangun merek, training karyawan, atau biaya buat ngebangun rantai pasokan dari nol. Semua ini kan investasi besar buat masa depan, tapi akuntansi nyatetnya sebagai biaya hari ini. Nah, ini dia momen ahanya.
Ketika sebuah perusahaan jor-joran keluarin duit buat R&D atau marketing, semua biaya itu langsung menggerus laba saat ini. Ini juga berarti aset tak berwujud kayak merek atau teknologi itu nggak pernah muncul di neraca, yang ujung-ujungnya menekan nilai buku. Ingat metrik book to price tadi? Ya, ini penyebabnya. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Yuk kita sambungin prinsip akuntansi ini, balik lagi ke label investasi di awal tadi, dan lihat gimana ceritanya jadi benar-benar terbalik. Jadi, poin paling pentingnya ini, perusahaan yang laporin profitabilitasnya rendah, misalnya return on equity atau ROE-nya kecil, itu seringkali bukan karena bisnisnya jelek. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kalau perusahaan itu lagi gila-gilaan berinvestasi untuk pertumbuhan masa depan yang penuh resiko. Kita lihat aja perbandingan antara Amazon dan Coca-Cola. Ini contoh yang pas banget. Bertahun-tahun ROI Amazon itu rendah karena mereka ngebebanin miliaran dolar buat pengembangan platform teknologi. Ini taruhan super besar pada pertumbuhan yang beresiko. Sebaliknya, Coca-Cola punya ROI yang tinggi banget. Kenapa? Soalnya aset terbesar mereka, yaitu mereknya, itu nggak ada di neraca. Tapi laba dari merek itu ngalir terus. Coca-Cola itu taruhan yang lebih aman. Jadi, kesimpulannya, bikin kaget, label yang kita pakai selama ini kebalik. Perusahaan yang kelihatannya murah karena metrik book to price-nya tinggi, ternyata justru perusahaan yang paling agresif bertaruh pada pertumbuhan yang nggak pasti dan berisiko. Mereka itu bukan value, mereka itu growth yang penuh risiko. Oke, sekarang kita balik lagi ke tabel imbal hasil yang luar biasa di awal tadi, tapi kita lihat dengan kacamata baru. Kalau saham-saham ini ternyata adalah taruhan pada pertumbuhan berisiko, kok hasilnya bisa sebagus itu? Seperti yang dijelaskan Profesor Penman, kita harus ingat konteksnya. Data itu kan dari Amerika Serikat antara tahun 1963 dan 2012. Periode itu sering disebut abad Amerika, sebuah era di mana pertumbuhan ekonomi dan inovasi lagi gila-gilaan. Jadi, bertaruh pada pertumbuhan berisiko di era itu adalah strategi pemenang. Jadi, imbal hasil 28,8% itu bukan sulap, bukan sihir. Itu adalah bayaran yang setimpal karena berani ambil risiko fundamental yang besar di waktu dan tempat yang tepat. Para investor itu bertaruh pada pertumbuhan, dan taruhan mereka terbayar lunas. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Waktu Anda lihat sebuah saham dan labelnya, apa sih yang sebenarnya Anda lihat? Apakah Anda lagi membeli kinerja masa lalu yang tercatat rapi di laporan keuangan? Atau, tanpa sadar, Anda sebenarnya sedang membuat taruhan besar pada masa depan yang penuh ketidakpastian? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.